Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Nagari Berkemajuan, Sarak Mangato Adat Mamakai. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah SAS, organisasi yang sangat kita banggakan, yang hari ini, yang hingga saat ini sudah memiliki lebih dari 98 cabang. Jamak diketahui, SAS sudah berbadan hukum pada tahun 2007. Ini berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor C-19-HT.01.03 tahun 2007. Akan tetapi, upaya menggali sejarah SAS belumlah berakhir. Kita tahu tokoh yang paling sering menulis sejarah SAS itu adalah yang kita hormati Bapak Hamdullah Salim. Beliau sudah menulis satu buku yang cukup tebal ya, Sejarah Perkumpulan Sulit Air Sepakat. Namun dalam beberapa catatan yang saya temukan, pertama adalah pada tahun 2004, Pak Hamdullah menulis dalam majalah Polisa. Di situ disebutkan bahwa SAS berdiri pada tahun 1918. Ini berdasarkan hasil diskusi pada saat pada saat konferensi pembentukan SAS pertama kali pada tanggal 3 sampai 5 Juli 1970 di Ciloto. Nah, beberapa orang tua SAS saat itu menjelaskan bahwa SAS sudah mulai berdiri tahun 1918. Nah, formatnya atau bentuknya seperti apa? Nah, berdasarkan tulisan Pak Hamdullah juga kita ketahui pada saat itu, di tahun 1918, SAS pada mulanya merupakan organisasi atau perkumpulan untuk mengenang orang yang mati atau organisasi kematian seperti itu. Nah, ini juga berdasarkan cerita dari Bapak Jamaluddin Tambam. Jadi awalnya SAS itu adalah organisasi untuk menyelenggarakan kematian. Ya, mengapa demikian? Ya, mungkin karena memang biaya terkait kematian ini tidak hanya persoalan orang mati kemudian dikuburkan. Di sana ada konteks sosial yang membentuknya. Artinya biaya untuk penyelenggaraan jenazah, kemudian kalau ada utang piutang dan lain sebagainya, itu harus dilunasi. Nah, kita tahu pada tahun 1912 tentu kondisi ekonomi belum seperti sekarang ya. Bahkan rentang tidak jauh 1929 tahun mengenal istilah The Great Depression, kondisi ekonomi yang begitu ambruk yang menyebabkan dalam istilah kerennya the malaise atau meleset, ya, yang dalam keadaan meleset. Nah, itu pertama, artinya SAS berdiri 1918. Akan tetapi pada buku sejarah Perkumpulan Sulit Air Sepakat, Pak Hamdullah sedikit mengoreksi tulisannya. Dia menjelaskan di sana bahwa SAS sudah berdiri tahun 1912. Nah, ini berdasarkan prasasti yang ditemukan di Matuayi Padang, perkuburan Matuayi Padang.
Di sana dituliskan SAS 1912. Di kuburan tersebut, di pandam pekuburan Matuayi tersebut bisa terdapat salah satu makam tokoh SAS ya, namanya Mahyudin Datuk Sultan Maharaja. Nah, berdasarkan prasasti itu, Pak, Pak Abdullah berkeyakinan bahwa SAS sudah ada sejak tahun 1912. Walaupun beberapa pihak agak menyaksikan karena kapan prasasti itu dibuat. Apakah memang sudah sejak tahun 1912 atau dibuat belakangan. Nah, saat pembahasan tentang ini di pertemuan di Sentul ya kalau nggak salah, saya hadir saat itu. Sebenarnya ada yang membantah dari keluarga Pak Mahyudin, Datuk Sultan Maharaja, bahwa mereka waktu berziarah tahun 1970 atau 80, saya nggak ingat persisnya, itu belum ditemukan prasasti tersebut. Nah, tentu menimbulkan tanda tanya kapan prasasti itu dibuat. Nah, kalau kita memang serius untuk menggali sejarah SAS, ya semestinya kita bisa melakukan riset yang lebih serius, misalnya dengan mengukur usia dari prasasti tersebut. Apakah memang sudah berusia, kalau 1912, hari ini 2020, artinya sudah 108 tahun SAS berdiri. Nah, artinya usia prasasti itu pun juga sudah 108 tahun. Nah, atau jangan-jangan prasasti ini dibuat di kemudian hari oleh orang-orang tua kita. Kita perlu penyelidikan lebih lanjut seperti itu. Namun yang pasti, berdasarkan prasasti itu memperkuat teori atau penjelasan yang diberikan oleh almarhum Bapak Haji Jamaluddin Tambang bahwa SAS itu dulunya adalah perkumpulan untuk memperingati kematian. Nah, benarkah demikian?